Al-Muslimun TV. Insya Allah yang akan mengisi kultum malam ini sudah hadir di tengah kita adalah guru kita Ustadz Kiai Haji Syukron Mahmud yang akan menyampaikan tema bulan Ramadan bulan multifungsi. Kemudian yang menjadi imam tarawih Ustadz Aziz Sudirman dan Bilal atau Kamilin Ustadz Taryono. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Muslimun yang mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, bulughu syahri Ramadan nikmatun azimatun. Orang yang disampaikan kepada bulan Ramadan adalah orang yang diberikan kenikmatan yang sangat besar. Beliau mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pendapatnya ini tentang 3 seorang sahabat Nabi yang selalu bersama-sama, 3 kerabat dekat yang selalu bersama-sama di mana di tempat kebaikan itu berada. Sampai suatu saat bertiga ini ikut berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam jihad ini 2 orang terbunuh, syahid di jalan Allah, yang satunya selamat sampai diberikan kesempatan hidup 1 tahun kemudian. Kemudian 1 tahun kemudian sahabat yang satu ini meninggal, akan tetapi meninggalnya berada di tempat tidurnya, bukan ketika sedang berjihad. Maka ada seorang sahabat yang bermimpi bahwa sahabat yang meninggal belakangan ini dan meninggalnya di atas tempat tidurnya itu ternyata masuk surga lebih dulu dibandingkan sahabat yang meninggal di medan jihad dan terlebih dahulu meninggalnya. Sahabat ini bingung. Kemudian dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bercerita dan bertanya kepada Rasul tentang 3 orang sahabat ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaysa shalla ba'dahu kada wa kada salatan wa adraka Ramadan fasamahu walladzi nafsi biyadihi inna bainahuma la ab'ada mimma bainas sama'i wal ardi." Kata Rasulullah, "Hei fulan, bukankah sahabat yang dipanjangkan umurnya itu, dia menemukan dia senantiasa melakukan sholat ini dan sholat itu. Wa adraka Ramadan fa asamahu. Kemudian dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Dan dia melakukan puasa dan berbagai macam qiyamul Ramadan lainnya." Kata Rasul, "Fawalladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, inna bainahuma la ab'ada mimma bainas sama'i wal ardi." Sesungguhnya jarak antara yang satu
dengan dua orang sahabat itu di sorga seperti jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Baihaqi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh para ulama hadis termasuk Imam Al-Albani. Dikutip Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 265 di alinea yang pertama. Pantas para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Mu'alla bin Fadl, yad'una ayyuballighum Ramadan sittata ashhur. Mereka senantiasa memohon kepada Allah 6 bulan agar dihidupkan, disampaikan kepada bulan Ramadan. Ada apa sebetulnya di Ramadan sehingga begitu dahsyat dan luar biasa sampai sahabat yang meninggal belakangan dan di atas tempat tidurnya melampaui kemuliaan sahabat yang meninggal ketika di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan secara khusus tentang dahsyatnya Ramadan dengan tema wazaifu syahrir Ramadan, fungsi-fungsi bulan Ramadan. Hampir rata-rata literatur dalam Islam ketika menjelaskan tentang kehebatan Ramadan menggunakan diksi fadilatus syahrir Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Tapi tidak dengan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menggunakan diksi wazaib yang satu akar kata dengan wazifah, yang diterjemahkan dalam bahasa kita fungsi-fungsi bulan Ramadan. Sehingga tema dalam kuliah singkat kita malam ini adalah Ramadan merupakan bulan yang multifungsi. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam ketika menafsirkan surat yang kedua ayat 185, yang di sini Allah menyebutkan secara tersurat tentang satu-satunya bulan dalam Al-Qur'an yang disebutkan secara tekstual dan tersurat adalah bulan Ramadan. Sehingga sebetulnya dengan disebutkannya Ramadan secara tersurat yang satu-satunya bulan di antara 12 bulan ini sebetulnya sudah menunjukkan tentang kehebatan dan keistimewaannya. Kemudian beliau berkomentar, kata beliau, innama sumiya bir Ramadan li'annahu yarmaduz zunub ay yahrikuha bil a'mali shalihat. Bulan puasa ini dikasih nama Ramadan oleh Allah li'annahu yarmaduz zunub bil a'mali shalihat, karena bulan ini punya fungsi dasar membakar seluruh dosa hamba yang berpuasa bil a'mali sholihati, dengan amal-amal solehnya. Yang kita ketahui, bulan Ramadan ini kan bulan dilipat gandakannya amal. Ketika kita menjalankan yang sunnah dinilai wajib dan yang wajib dinilai 70 kali kewajiban di luar Ramadan. Kalau kita sedekah dilipat gandakan 70, 700 bahkan tak terhingga. Tapi kata Imam Qurtubi bukan hanya itu. Seluruh fungsi amal soleh di bulan Ramadan yarmaduz zunub, dia membakar dosa-dosa orang yang berpuasa. Jadi ketika kita baca Quran, di samping satu hurufnya dibalas 10 kebaikan, Imam Qurtubi mengatakan di samping dibalas 10 kebaikan, baca Quran kita punya fungsi yarmaduz zunub. Ketika kita sedekah di bulan Ramadan, di samping sedekah kita dilipat gandakan, tapi sedekah kita punya fungsi dasar yarmaduz zunub, membakar dosa-dosa kita. Silaturahim kita di samping memanjangkan umur dan memberkahkan rizki, kata Imam Qurtubi, fungsi dasarnya adalah yarmaduz zunub. Silaturahim kita di bulan Ramadan membakar dosa-dosa kita. Salat berjamaah kita di samping dilipat gandakan dengan 70 kali, tetapi fungsi dasarnya adalah yarmaduz zunub. Salat berjamaah kita membakar dosa-dosa kita. Maka Rasul wajar mengatakan, rugi ma'an furajulin dakhala Ramadan falam yukfar lahu. Rugi, celaka orang yang dikasih kesempatan hidup Ramadan, berlalu Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak terampuni. Ini fungsi dasar pertama Ramadan
yarmaduz dzunuba bil a'mali sholihat, dia mampu membakar dosa kita dengan amal-amal soleh kita. Bahkan saya melihat surat Al-Baqarah ayat 185 ini ketika menjelaskan tentang Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, Pak, bukan turun yang biasa. Ayat ini mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Unzila berbeda maknanya dengan nazala. Kata para ulama, kalau turunnya Al-Quran nazala itu turun yang berangsur-angsur. Tapi kalau anzala atau unzila dalam ayat ini turun yang secara sekaligus. Jadi Ramadan, turunnya Quran di bulan ini adalah turun yang unzila fihi, bukan turun yang nazala fihi. Artinya turun yang secara sekaligus di dalamnya. Seandainya kita ilustrasikan, Ramadan adalah merupakan wadah yang sangat besar. Turun Al-Quran di dalam wadah itu, maka semua yang berada dalam wadah itu kebagian dengan sentuhan kemuliaan Al-Quran. Seandainya ada angin di Ramadan adalah angin yang tersentuh dengan Quran. Ada panas di Ramadan adalah panas yang tersentuh dengan Quran. Ada oksigen di Ramadan adalah oksigen yang berayat-ayat Al-Quran. Ada hujan di Ramadan adalah hujan yang berayat-ayat Al-Quran. Sehingga semua di Ramadan, anginnya, hujannya, debunya, oksigennya tersentuh dan terberkahi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika kita memahami makna unzila fihi Al-Quran di bulan Ramadan, nikmati panasnya, nikmati hujannya, nikmati cuacanya, nikmati oksigennya, karena semuanya tersentuh dengan kemuliaan Al-Quran. Ketika saya sedang umroh, saya selalu lihat keliling-keliling dan ada di tulisan di hotel itu tulisan besar yang artinya kurang lebih sebaik-baik bumi adalah bumi Madinah. Saya tanyakan ke seorang mutawif saat itu, yang mutawifnya kebetulan adalah orang yang lama di Madinah. Saya tanya apa yang disebut dengan sebaik-baik bumi, sebaik-baik tanah di dunia adalah tanah Madinah. Dia mengatakan, Ustadz, karena di bumi Madinah, di tanah Madinah ada manusia terbaik di dalamnya. Manusia terbaik di dalamnya dikubur di tanah Madinah. Sehingga tanah Madinah, bumi Madinah menjadi bumi terbaik karena adanya manusia terbaik. Saya renungkan ucapan itu, yang tadinya kita alergi dengan debunya, yang tadinya kita alergi dengan kotorannya. Saya kemudian menikmati debu Madinah, tanah Madinah, panasnya Madinah, cuacanya Madinah adalah cuaca terbaik karena ada manusia terbaik di dalamnya. Sehingga ketika kita memahami hal yang demikian, kita bisa menikmati walaupun di Madinah panas dan juga berdebu. Begitupun ketika kita memahami bahwa Quran turunnya di Ramadan ada turun yang unzila, maka kita akan menikmati panasnya, kita nikmati hujannya, kita nikmati lapar dan dahaganya. Sehingga kita bukan hanya menikmati ketika berbukanya, tapi kita bisa menikmati ketika puasanya. Sehingga Ramadan bulan yang suci, turun kitab suci yang secara sekaligus, maka kesucian Ramadan bertambah menjadi kesucian yang kuadrat. Terjemah yang tepat menurut saya, kesucian yang bertambah dengan turunnya kitab suci di bulan yang suci, maka dalam ilmu fikih disebut dengan suci dan mensucikan. Karena kalau kita belajar air kan ada 4. Dalam ilmu fikih ada air yang suci mensucikan, dan itulah air mutlak, air sungai, air sumur, air laut. Ada air yang suci mensucikan tapi makruh, air mustakmal namanya. Ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini pernah ada orang yang belajar hadis tapi tidak belajar fikih. Di kampung, dia ketika berwudu menggunakan air 1 ember tapi dikobok, Pak. Kemudian ada orang negur, maaf kok wudunya kayak begitu mas. Loh kenapa emang? Ini kan air mustakmal.
dia menggunakan dalil innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hadisnya sahih tapi kadang-kadang pemahamannya salah. Kata dia, sesungguhnya air itu suci, tidak ada zat apapun yang menyebabkan kepada air ini menjadi najis. Saya dalam hati, kenapa enggak sekalian wudhu pakai air kopi gitu? Air kopi suci enggak Pak kira-kira? Air teh kopi suci enggak? Air kelapa suci. Tapi kan tidak semua air suci itu bisa mensucikan. Kalau semua air suci, bulan Ramadan ini kan paling enak subuh-subuh kita wudhu pakai air kopi aja. Satu gayung pas sisa setengah gayung kayak gitu. Jam 12 panas mau duhur wudhu pakai air sirup aja gitu. Tapi dalam ilmu fikih ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Air kopi memang suci, air teh juga suci, air sirup juga suci, tapi tidak mensucikan. Makanya kata Sufyan bin Uyainah, al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Itu kata Sufyan bin Uyainah yang wafat tahun 194 Hijriah. Karena banyak. Ini kan pernah terjadi kasus kan di zaman sahabat. Masih dekat dengan zaman Rasul sebetulnya. Ada hadis yang mengatakan di dalam kitab Babul Ghusl, kalau di dalam kitab Bulughul Maram, innal ma'a minal ma'. Itu kan hadisnya cuma begitu doang. Sesungguhnya air itu dari air. Kemudian ada sahabat yang lain bertanya kepada orang ini terkait dengan hadis ini seperti apa? Maaf, ini kan kasusnya luar biasa. Maaf sekali lagi, ini karena terkait dengan masalah bersuci. Ada seseorang yang dia hubungan suami istri, kemudian tidak keluar air. Kemudian dia nanya kepada orang lain, sahabat yang tidak mengerti fikih, apakah ketika hubungan suami istri sudah berhubungan tapi tidak keluar air, apakah wajib mandi? Kata sahabat itu tidak wajib mandi. Dia berdalil innal ma'a minal ma'i, sesungguhnya air dari air. Maksudnya mandi itu wajib kalau keluar air. Itu kan seperti itu. Kemudian ditanyakan kepada sahabat ahli fikih yang lain, maksud pemahaman hadis bukan begitu. Hubungan suami istri walaupun tidak keluar air tetap wajib apa? Wajib mandi. Ini bahayanya kata Sufyan bin Uyainah, al-hadisu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Nah, terkait dengan masalah ini, bulan yang suci dengan diturunkannya kitab suci, maka makna yang tepat adalah Ramadan bukan hanya bulan suci tapi bulan yang mensucikan. Karena kesucian yang bertambah menyebabkan bulan ini menjadi suci dan mensucikan. Barang siapa yang senantiasa beribadah di bulan ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sehingga siapa yang puasa dengan benar di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan dengan benar di bulan Ramadan, ghufira, maka Allah ampuni seluruh dosanya, Allah sucikan dia sehingga orang yang benar ibadahnya kayaumin waladatuhu ummuhu, ketika di Idul Fitrinya seperti orang baru terlahir dari perut ibunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kesucian di bulan yang suci ini. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebetulnya Ramadan sebagai bulan yang multifungsi, tapi waktu yang membatasi kita sehingga kita mudah-mudahan bisa bahas di lain kesempatan dan lain waktu. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.